Sama di Indonesia ini nggak ada suara azan. Kita bersepeda pora-pora. Oh, iya, kita bebas berkeliaran kemana-mana. Dosa itu mengganggu di waktu-waktu tertentu. Wah, Nah, ini kan udah ada yang mau izinin suara azan. bagus. Senang kamu bagus. Ya jelas senang. Biar kami kita lihat. Nggak mau. Memang bangsa kami lemah di sini. Ya, terus. Tapi kalau di alam gaib, Boleh kita adu. kalau sudah masuk ke alam dunia dia lemah. Tapi kalau di alam gaib katanya boleh diadu. Iya, sekarang kan lemah, nggak bisa apa-apa. Tidak. Iya. Saya minta bantuan gelang ini biar masuk ke kendi ya. Ish. Loh, kenapa? Kamu jangan main curang. Nggak pernah, nggak boleh curang. Karena kamu jahat ini. Jahat itu. Oh, terkunci nih. Kunci nih masuknya nih. Sudah, saya mau pulang. Pulang. Mau pulang. Loh, ya nanti. Dan pengaturan kita tidak melarang masjid musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya, itu toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin aman. Yang ini kecil deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Pak Mansur Zakat. Terima kasih untuk sedulur salam pada Mansur Zakat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga setiap video yang kami unggah sedulur pada Mansur Zakat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa terpetik. Semoga wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini saya ditemani sama Mbak Devi dan insyaallah hari ini kita akan mencoba melakukan seperti biasa yang kita lakukan, yaitu mediumisasi, melihat suatu fenomena atau kejadian dari sudut pandang gaib terkait ini ya, yang saat ini sedang marak sekali dibicarakan, suara azan yang dipermasalahkan. Mungkin ada beberapa makhluk yang sebelum kami lakukan ini bukan dalam arti kita menjustis sebuah instansi salah dan benarnya, tidak. Ini hanya sebagai pendapat dari sudut pandang gaib tentang suara azan. Bagaimana bangsa jin jikalau ada suara adzan itu apakah mereka ada efeknya, nanti kita akan berdialog itu. Nah, saat ini sedang ada suara adzan yang dikecilkan gitu. Karena menurut ada yang terganggu, merasa terganggu dengan suara azan. Itu bukan dari golongan jin, tapi manusia yang saat ini terganggu. Tapi kita belum tahu golongan jin dengan suara azan itu bagaimana efeknya. Nanti kita akan coba berdialog dengan bangsa jin terkait suara azan. Kapan deh, siap? Ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sang yang Cahaya Nirwana, manusia dan semua keluarga yang ada di rumah, tidak ada semua bagian dari semua sudah tidak ada efek. Sang mediumisasi ini selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Sang yang Nur Cahaya Nirwana, saya untuk menarik salah satu sosok yang dari suara azan yang sang yang percaya khususnya yang di Nusantara ini, masuk jin
efek dari suara asing yang diputuskan kecil sangat tarik masuk dan terpengaruh. Assalamualaikum. Sampurasun. Sugeng dalu. Jangan pakai bahasa kalian. Siapa ini? Kenapa? Kamu masuk kok langsung bawa siapa ini? Kamu tadi narik siapa? Paling ya Bang Zajin. Bang Zajin. Ini siapa? Bener Pak? Ini Bang Zajin apa bangsa orang? Ya, Bang Sajin. Bang Zajin. Kamu kan merasakan benturan energi. Ya, cuman nggak baik. Nggak bagus ini energinya. Jangan lama-lama di sini ya tubuh orang ini. Ya. Waktu saya panggil, kamu di mana? Lagi di mana? Lagi menyendiri di tengah hutan. Ya, menyendiri di sini aja banyak teman. Nah, saya tidak mau di sini. Loh, kenapa? Tidak apa-apa. Di hutan mana? Hutan kan banyak. Saya tidak mau menyebutkannya. Kenapa? Jangan-jangan hutan itu tempat rahasia kamu ya? Ya, yang disebutkan larangan banyak kan. Iya, orang-orang. Saya memanggil dengan wasilah bukan Ya. bangsa jin yang ada efeknya, gangguannya dengan suara azan. Ada. Loh, kamu tahu mau tahu itu? Ya, itu yang sangat mengganggu di bangsa kami semuanya. Oh, mengganggu. Iya, jelas mengganggu. Tapi sekarang manusia juga terganggu. Yang sudah disusupin. Yang udah disusupin. Ya. Disusupin bahasa kalian maksudnya. Ya, ya. Seumpama di Indonesia ini nggak ada suara azan. Kita bersepeda pora-pora. Oh, iya, kita bebas berkeliaran kemana-mana. Dosa itu yang mengganggu di waktu-waktu tertentu. Wah, Nah, ini kan udah ada yang mau bikin suara azan. bagus. Senang kamu betul. Ya jelas senang. Nggak begitu jelas suaranya. Jangan-jangan bangsa kalian yang sudah masuk ke manusia bisik-bisik ke manusia. Bukan bangsa kami aja, tapi pasukan-pasukan. Oh, Kamu bisa tahu. iya, berarti ada pasukan khususnya ini Iya. yang masuk ke pikiran manusia. Ya. Tapi kamu yang diuntungkan di sini. Ya jelas kita diuntungkan lah. Suara makin kecil kita makin nyaman. Makin nyaman. Oh, lihat tubuh saya Apa gede, itu? besar, tinggi. Coba kalau badannya besar tinggi, coba ada yang azan kecil enggak badannya? Nah, udah. Kalau nanti kecil suara azannya, digedein di sini. Tapi kalau suara azan kecil kamu senang. Ya, Kan? sudah banyak pasukan masuk ke tubuh manusia. Pasukan siapa? Jujur aja. Ya, Oh, saya tidak mau menyebutkan. kenapa? Pasti kamu sudah tahu.
Pasukan siapa yang masuk ke Rusia yang bikin suara azan kecil ini? Ya, Dajjal. ya, kamu Iblis. sudah tahu. Saya nggak tahu, saya nggak bisa melihat. Pasukan ya hanya sebagian kecil saja. Itu sebagian kecil. Ya, kamu sudah siap akan bertempur nanti di akhir zaman. Kamu sudah siap? Kamu sudah siap belum? Siap, semua siap. Semua sudah siap pasukan kami. Oh, sudah siap semua. Semua siap bertempur sampai tetes darah penghabisan. Ya memang jin punya darah. Ya tamat istilah. Sampai titik darah. Tidak ada namanya senjata-senjata itu. Tidak ada. Tidak ada. Terus pakai apa? Keilmuan. Pakai keilmuan. Kita dikasih oleh pasukan mereka. Oh, kamu dikasih Ya. ilmu sama Dajjal. Nah, Oh, gua nanti bertempur melawan apa itu pasukan? Lihat kemarin ada nggak pasukan di sini? Udah siap ini. Baru sebagian kecil. di sini baru sebagian kecil. Ya. Tapi alhamdulillah walaupun kecil kayak yang penting ada lah setidaknya perwakilan. Jangan jadi pasukan. Belum pada sempurna. Belum pada sempurna. Manusia nggak ada yang sempurna katanya. Nah, emang kamu sudah sempurna jadi pasukan Dajjal? Ya iyalah siap bertempur. Ngomonglah. Saya tenaganya kuat. Tenaganya kuat. Kamu tadi merasakan ya Ya kan? cuma sedikit doang. Mau tes lagi? Kan kita cuma ngobrol saja. Iya. Nggak untuk adu ilmu. Nggak apa-apa kan? Saya menceritakan persiapan kami, kamu menceritakan persiapan. Ya, kita sudah mempersiapkan semuanya. Sudah ngumpul di suatu tempat. Tapi kami tahu kelemahan kalian. Kamu tahu nggak kelemahan kami? Nah, nggak tahu kan? Nah, di situ udah kita udah menang. Nah, bukan kamu hanya menjebak saja. Bayang. Menjebak. Saya tidak mau terjebak dengan bangsa kalian. Ya, kamu dikasih apel diam. Nanti suruh masuk sini nih. Bukan nih, tutup nih. Nih. Masuk sini aja, pasukan Dajjal. Cukup ini. Kita semuanya serba sakti. Semuanya serba. Ya, karena dikasih keilmuan semuanya. Semuanya kasih keilmuan. Kalau kalian ini sudah tahu hakikatnya nanti setelah kalian juga dunia ini musnah akan gimana? Kalau kamu mengikuti pemimpin kamu, Sudah resiko bangsa kami. oh sudah kamu sudah perjanjian. Ya, sudah resiko bangsa kami. Saya tahu tempatnya ada di neraka. Tahu? Tapi saya tetap harus berjuang mulu melawan. Di neraka kok berjuang, nggak usah berjuang masuk neraka. Bukan. Wah, salah itu pemimpin kamu tuh ngasih taunya. Tidak, salah kamu. Jangan coba-coba menipu saya. Loh, siapa? Astagfirullahaladzim. Ya kalau memang kalian sudah punya sumpah setia dengan pemimpin kamu, padahal kamu udah dibohongin. Tidak. Saya tidak dibohongin. Saya dikasih keilmuan yang tinggi. Ilmuwan yang tinggi. Ya. Bisa apa kamu kalau punya ilmu tinggi? Punya kemampuan seperti apa? Coba tunjukin ke kami Saya biar kami tidak lihat. mau. Nggak mau. Memang bangsa kami lemah di sini. Ya, terus. Tapi kalau di alam gaib, Boleh kita adu. kalau sudah masuk ke alam dunia dia lemah. Tapi kalau di alam gaib katanya boleh diadu. Iya, sekarang kan lemah, nggak bisa apa-apa. Tidak. Iya. Saya minta bantuan gelang ini biar masuk ke kendi ya. Ish, Loh, kenapa? kamu jangan main curang. Nggak pernah, nggak pernah curang. Karena kamu jahat ini. Jahat itu. Oh, kunci nih masuknya nih.
Sudah, saya mau pulang. Pulang. Mau pulang. Loh ya nanti dulu. Saya pusing di sini. Kasih oleh-oleh dulu. Kenapa? Pusing kenapa? Tidak tahu. Pusing kenapa? Nggak apa-apa, ini cuma ngobrol sebentar kok. Tapi kepala saya makin lama makin sakit. Kepala makin sakit. Ini saya kasih tempat lagi di sini baru nih. Jangan ikut tuan kamu lah, kasihan. Nanti kamu sama anak cucu kamu dibohongin terus sama iblis itu. Padahal dia ngomongnya surga, tapi neraka. Dia ngomongnya neraka, padahal surga. Tuh, kalau nggak percaya, ya setidaknya kamu kasih kesempatan saya untuk membuktikan. Gimana? Membuktikan untuk apa? Ya, apa yang dibilang Tuhan kamu itu salah. Biis itu. Siapa? Iblis. Kamu jangan salah menyebutkan. Iya, salah menyebut. Itu ketua kami. Oh, ketua kamu. Ya. Padahal ketua kamu dulu mau dibabat habis itu kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh guru kamu. Tapi belum waktu. Tapi diizinkan untuk menggoda bangsa kalian. Iya. Menjerumuskan bangsa kalian. Tapi banyak juga yang terjerumus. Banyak juga ya. Apa bisa seperti itu sih? Karena kita masuk ke pikirannya semuanya. Masuk ke pikiran. Ya, ke peredaran darah. Seumpama, ini pertanyaan terakhir. Seumpama ini suara azan benar-benar dikecilkan, tindakan kalian yang pertama kali apa? Membuat keonaran apa di umat manusia? Adu domba. Kebiasaan. Sama manusia ya. Ya, begitulah bangsa kami. Iya, gampang banget manusia itu diadu Paling domba. senang ngelihat bangsa kalian saling. Paling senang. Ya. Jadi kita tidak capek-capek nanti memusnahkan. Udahlah, saja. Salah kami semuanya jangan gampang diadu domba. Bocoran dari kamu. Terima kasih. Aduh. Kenapa? Nyesel kasih bocoran. Kan kamu yang jawab ya sudah, sana kembali kamu ke hutan sana kalau nggak mau membuktikan kebenaran apa yang dikatakan sama Tuhan kamu. Ya, saya baik ke hutan saja. Ya sudah, itu hak kamu. Mau ke hutan di sana, ke hutan mana? Saya kasih hutan yang ada di Afrika ya. Jangan jauh-jauh. Lah terus gimana? Sepuluh aja. Di mana? Saya tempat semula. Tempat semula. Ya, hutan larangan di Indonesia. Kalau di Bumi 10 aja. Bumi 10. Kamu jangan bisanya ngomong aja. Saya tidak mau. Balikan saya ke asal. Ya sudah, saya kembalikan ke asal. Kamu keluar tubuh ini, jangan melukai rohani orang ini ya. Maksudnya kamu nggak kayak gitu sekali masuk ke bawah yang nggak enak. Pelan-pelan saja masuknya. Ya, dipaksa. Kan kamu yang maksa yang narik. Mas, dikembaliin ke sana, ilmu dicopot semuanya, ilmu dicopot kayak jin baru lahir. Ya, ya ilmunya dilepas semua ya. Kayak jin baru lahir katanya. Ya, sono banyak yang tadi gebukin sono. Nanti kasih kenang-kenangan ya udah datang ke sini. Kalau di kapi sama orangnya. Oh iya iya. Saya kasih Kiri di belakangnya. Udah lah, balik. Saya kasih kenangan. Balik. Saya mau balik. Ya sudah. Ya, kamu boleh pulang sana. Ini langsung ya buat kamu pribadi semua. Siapa tahu dari ini kamu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah tidak ada. Sudah sana. Ada segitu ya? Iya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walau bisawab, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait ini ya, suara azan yang dikecilkan itu ternyata bangsa jin itu sangat berpesta pora gitu. Ataupun jangan sampai dihilangkan suara azan. Karena ini ya salah satu siasat pasukan Dajjal. Setelah itu mereka bebas berkeliaran, masuk dalam otak pikiran manusia, masuk ke aliran darah manusia, sehingga manusia bisa dibisik-bisiki dan diadu domba. Itu tujuannya itu. Nah, bagaimana kita agar bisa tidak diadu domba, tidak gampang diadu domba, yaitu jangan sampai kita seriusan merasa lebih baik, merasa lebih benar, merasa lebih suci. Nah, itu merasa sifat merasa-merasanya jangan sampai ada. Jadikan kita manusia yang serendah-rendahnya, yang lebih ini biar tidak gampang diadu domba. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.